Istri bisa meminta apa-apa yang menjadi hak istri yang diceraikan. Orang yang berpendapat kalau istri yang mengajukan cerai maka dia tidak berhak untuk menuntut nafkah-nafkah yang disebutkan tadi kepada mantan suami. Apa itu benar? Sebenarnya gini, ya, hanya 3 bulan hak istri, termasuk kiswah, pakaian, mut'ah. Mut'ah itu kenang-kenangan. Boleh kita minta apakah berbentuk barang, berbentuk uang. Itu kebiasaan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Peradilan? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di program Podcast Pengadilan Agama Bandung. Ini adalah podcast perdana kita loh. Di acara podcast ini kita akan membahas dan memberikan informasi mengenai masalah seputar hukum dengan narasumber yang terpercaya. Dan topik kali ini kita akan membahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Selama triwulan 3 pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bandung telah menangani perkara perceraian sebanyak 5.066 perkara. Menurut statistik perkara, alasan-alasan cerai yang melatar belakangi pun beragam. 5 tertinggi diantaranya adalah perselisihan dan pertengkaran 2.924 perkara, masalah ekonomi 1.227 perkara, meninggalkan salah satu pihak 219 perkara, kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara verbal, psikis, dan fisik 35 perkara, dan masalah murtad 33 perkara, dan lain-lain. Dengan tingginya angka perceraian selama triwulan 3 pada tahun 2022 ini tentu sangat memprihatinkan, terlebih bagi para wanita yang belum bisa mandiri secara ekonomi. Sementara tuntutan hidup semakin tinggi, hal ini menjadi dilema tersendiri ketika wanita-wanita tersebut dihadapkan pada permasalahan keluarga yang sudah di ujung tanduk, sementara dirinya belum siap mandiri secara ekonomi. Wanita-wanita di luar sana mungkin banyak yang merasakan permasalahan tersebut, namun banyak di antaranya yang belum mengetahui bahwa ada hak-haknya yang bisa dituntut sebagai akibat dari perceraian. Apa saja itu? Nanti akan kita bahas. Bersama narasumber kita yang mulia Ibu Dr. Anda Hasdina Hasan SHMH yang kini berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Bandung, dan beliau adalah salah satu wanita hebat yang ada di Pengadilan Agama Bandung ini. Assalamualaikum Ibu, halo apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya datang ya Bu ya kali ini. Nah Bu, kali ini nih di podcast ini kita akan membahas mengenai hak-hak wanita pasca perceraian Ibu. Ya. Nah ini topik yang sangat menarik sekali ya Bu ya. Nih ada yang saya ingin tanyakan Ibu. Hal apa saja yang menjadi akibat hukum pasca perceraian Ibu? Sebelumnya topik ini sangat menarik sekali ya. Saya antusias juga dengan judul ataupun tema yang kita angkat di podcast perdana. Iya, perdana loh Bu. Saya apresiasi banget. Iya. Terima kasih Bu. Sebelumnya kita jelaskan dulu masalah perceraian itu kalau suami yang ngajukan itu disebut dengan cerai talak. Cerai talak. Kalau kita perempuan yang ngajukan itu cerai gugat. Ya. Jadi di dalam cerai talak itu kalau hadir pihak istrinya setelah melakukan upaya mediasi ternyata tidak berhasil, kita lanjut di jawaban. Itu istri bisa meminta apa-apa yang menjadi hak istri yang diceraikan. Hak itu ada 4 macam dan itu merupakan kewajiban suami untuk membayarnya apapun ceritanya. Yang hak 4 itu termasuk nafkah idah. Nafkah idah itu berarti kan makan ya. Yeah. Jadi makan kita tuh dihitung 3 bulan 10 hari 100 hari lah. Yeah. Dihitung 100 hari. Di dalam meminta itu kita boleh meminta dengan jumlah berapapun. Tapi dalam artian
kita mikirlah suami itu kerjanya apa, sudah tuh permasalahan rumah tangga tuh apa, jangan-jangan gara-gara ekonomi, minta iddahnya melambung kemana-mana mintanya. tidak sesuai dengan yang kondisi dari suami yang tempat kita meminta. Kemudian maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal itu jatah kita juga 3 bulan. Jadi misalnya 1 tahun itu kita ngontrak rumah 10 juta. Hanya 3 bulan hak istri. Termasuk kiswah, pakaian, mut'ah. Mut'ah itu kenang-kenangan. Boleh kita minta apakah berbentuk barang, berbentuk uang. Itu kebiasaan selama ini. Lebih dominan perempuan itu memintanya itu berbentuk uang, mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau berbentuk barang berarti dia akan menjual lagi kalau dia perlu duit itu. Emas juga kadang ada yang minta ya? Ada yang minta. Permintaan yang 4 itu, sekalipun itu merupakan hak si wanita yang digugat cerai dan kewajiban suami yang menceraikan, dilihat dulu masalahnya. Kalau nusus, itu hakim nanti akan mempertimbangkan. Dapat nggak dia yang 4 itu? Atau hanya mut'ah aja? Dipertimbangkan berapa lama rentang waktu pernikahannya. Apalagi ada keturunan. Gitu. Ada buah cinta mereka. Itu dia. Sementara kalau cerai gugat, boleh kita meminta. Tapi itu tadi balik ke asal lagi. Menggugat cerai alasannya apa? Kalau alasannya nggak dikasih nafkah, suaminya nggak kerja, kita mau minta apa? Atau kita bisa meminta, tapi kita dapat membuktikannya. Contoh, misalnya suaminya PNS atau wira swasta atau kerja di perusahaan. Bukti dalam artian apa? Ada daftar gajinya. Slip gaji. Ada selama ini dia mengasih saya ini slip gaji. Bisa. Dan itu berulang kembali lagi kalau istri tidak nusus. Nusus itu kan durhaka Kalau dia yang selingkuh, dia yang buat ulah, mau minta apa? Hakim nanti akan mempertimbangkannya. Gitu. Oke Bu. Nih soal tuntutan-tuntutan tadi, kapan sih tuntutan tersebut dapat diajukan Bu? Kalau misalnya perkaranya cerai talak, berarti suami yang mengajukan. Itu di dalam jawaban. Dari jawaban pertama itu kita bisa menuntut. Nanti kan jawaban kita itu nanti ditanggapi itu di dalam bahasa hukumnya replik oleh suami. Berapa kesanggupan dia itu berdasarkan tuntutan. Kalau dia sanggup semua mah enggak, silakan. Berarti tidak usah diajukan duplik lagi. Tapi kalau dia tidak sanggup, saya cuma sanggup sekian Bu. Nanti si istri apakah dia bertahan dengan tuntutan pertama di dalam jawaban atau dia merespon dengan replik suami, ya udah berapa adanya aja. Tapi yang susahnya kebanyakan kita yang selama ini yang saya ikuti itu istri jarang meminta apa yang menjadi haknya. Nggak mau ribet kali ya, karena mau ribet. Atau ada kemungkinan mereka juga nggak tahu Bu. Bisa jadi tidak tahu tuh lebih dominan. Dia tidak bertanya apa sih hak aku diceraikan, sementara yang salah suami gitu. Selama ini juga bertengkarnya salahnya aku mah gini. Tapi itu tadi pisah dari dia aja aku udah syukur-syukuran. Yang apalagi penting mau nuntut apa? Yang penting cerai dulu deh gitu lah, nggak mau ribet lah istilahnya. Apalagi anak ada yang dipikiri anak, yang ditinggali anak. Dia ke pengadilan aja, anak dititipin sama tetangga. Emang dititipin nggak pakai duit? Kayak uang jajan anak kan? Itu yang. Jadi satu sisi kita jadi adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2018 itu memang untuk mengakomodir perempuan itu apa haknya gitu. Tapi balik tadi, senyatanya dalam proses persidangan kita tidak mau ribet. Jadi perempuan tuh tidak mau, penting cerai aja lah Bu. Gitu. Karena akan nambah masalah kali ya. Nambah masalah satu berarti si persidangan kan bakal panjang. Ya istilahnya ingin menjaga hubungan baik dengan mantan gitu ya Bu ya. Yang kedua, di luar mereka pun udah ada kata sepakat. Gitu. Oke. Nih pada kasus perkara cerai gugat nih Bu, yang dalam hal ini istri yang menggugat cerai suaminya. Kalau suami tidak hadir di persidangan, apakah memungkinkan untuk istri mengajukan tuntutan-tuntutan yang telah disebutkan tadi? Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau istri yang mengajukan cerai maka dia tidak berhak
untuk menuntut nafkah-nafkah yang disebutkan tadi kepada mantan suami. Apa itu benar, Bu? Sebenarnya gini, yang nusus itu dikhawatirkan gini, alasan dia mengajukan perceraian itu tadi. Ya. Tapi kalau dia untuk membela kepentingan diri dia sendiri, dalam artian memang suaminya yang punya salah. Jadi menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2018 itu boleh. Tapi itu tadi balik ke awal. Kalau misalnya pertengkarannya Karena masalah ekonomi, selingkuh misalnya, atau suaminya macam-macam, ada hak dia selaku istri. Aku memang udah nggak nyaman bersuamikan dia. Boleh yang dituntut itu. Berarti dia kan bukan nusus, hanya untuk membela kepentingan dia diri sendiri. Di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 itu boleh dia meminta selama dia tidak nusus. Berpulang lagi, yang dimintanya suaminya kerja atau enggak? Kalau enggak kerja mah percuma. Ternyata masalah ekonomi juga yang dipermasalahkan. Kalau misalnya kerja bisa tuntut kan. Kita lihat misalnya suami itu tadi seperti saya sebutkan tadi, kalau dia kerja di perusahaan atau wira swastanya jelas, ada yang dituntut gitu. Jadi kita bukan mengatak-ngatak cerita dalam artian enak banget nanti dia cerai, kita cerai nanti dia bisa nikah lagi. Jadi bukan karena sakit hati, bukan membalas dendam. Real lah dulu. Kalau kita mau cerai, dudukkan permasalahannya apa. Kalau mau menuntut, ada nggak yang dituntut tuh pada pihak lawan kita? Iya. Oke, Bu. Nah, sekarang masalah ini, Bu. Bagaimana kalau dengan tuntutan harta bersama nih, Bu? Apakah bisa dituntut di hadapan pengadilan oleh wanita yang menggugat cerai suaminya, harta bersama? Kalau masalah tuntutan selain gugat cerai, ya, berarti harta bersama dia sebenarnya bisa ya, bisa. Tapi itu dikhawatirkan. Kalau panjang itu ceritanya, iya kalau cocok dia di waktu sidang pertama, sidang di tingkat pertama, putus. Kalau salah satu pihak tidak banding, itu ada upaya hukum. Ada upaya hukumnya banding. Upaya hukum banding turun. Dia nggak senang kasasi, berarti tentang perceraiannya include dengan harta bersama, berarti jadi statusnya panjang. Masih mengambang ya, Bu? Mengambang. Jadi kalaupun sampai 3 tahun masih suami istri tetap. Tapi gitu. Alangkah bijaknya, jadi kita selalu mengarahkan seperti itu. Jadi kalau cerai aja, diselesaikan dulu. Setelah cerai, monggo silahkan. Bisa mengajukan harta bersama, terpisah bersama. Ya, Bu ya. Ya itu tadi kuncinya kita tahu harta tuh si anu. Jangan kita menebak. Saya dulu kayaknya punya rumah. Kayaknya jangan kayaknya. Harus ada buktinya ya, pasti ya? Ada buktinya sama kita. Kalaupun bukti real, biasanya kan bukti real tuh sertifikat. BPKB, biasanya kan ada pihak lawan gitu. Apalagi kita istri, biasa ke suami gitu ya. Di dalam nanti persidangan pembuktian, fotokopinya kita ajukan. Kita sebutkan aja bahwasanya aslinya di pihak lawan. Itulah nanti gunanya majelis untuk mengajukan DCNT, sidang lapangan, pemeriksaan. Benar nggak real rumah itu? Berarti nanti kan ada atau tidak. Oke nih, Bu, sekarang masalah ini, Bu, pada perkara cerai talak ini, Bu ya. Berarti suami yang ngajukan. Ya, dalam suami yang mohon izin untuk menceraikan istrinya. Tentu istri yang akan diceraikan oleh suaminya ini bisa mengajukan tuntutan balik terhadap suami, seperti menuntut nafkah-nafkah yang telah disebutkan tadi ya, Bu ya. Yang saya ingin tanyakan adalah apa aja yang harus dipersiapkan oleh seorang istri yang akan mengajukan tuntutan balik untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan? Apa aja nih, Bu? Persiapan itu tidak ada, tapi keyakinan dia menuntut bisa nggak dia membayarnya. Gitu. Kuncinya di situ. Jadi mau berapa kita tuntut, yakin nggak dia bisa membayarnya. Tapi jadi kalau rasa-rasanya nggak yakin, percuma kan nuntut. Harus dilihat juga. Harus dilihat. Bisa dia bayar atau enggaknya ya, Bu ya. Misal selama ini waktu mereka bahagia, waktu mereka bersama, itu setiap bulan dikasih 5 juta. Itu udah include anak-anak. Pas mau cerai minta 10 juta, ini rumah juga masih rumah mertua. Yang logik lah meminta. Harus sesuai dengan kemampuan. Harus sesuai dengan kemampuan. Boleh minta berapapun boleh. Tapi kan kasihannya kalau majelis nanti menentukan angkanya, salah satu pihak pasti ada yang nggak cocok.
Lebih enak sepakat ya Bu ya? Sepakat. Dua Kalau belah ada pihak. sepakat, aku sanggupnya sekian. Dulu kan tidak ada, kita udah pisah. Waktu itu dulu kita sama, anak 2, kita suami istri 5 juta untuk makan berempat, misalnya gitu ya. Tapi ini sekarang kita udah pisahan. Berarti kan kamu untuk makan kamu dan anak kamu. Ya 3 juta kayak atau 2,5, kita kesepakatan kita. Jadi paling tidak wanita yang dirugikan akibat perceraian itu tahulah dia apa yang menjadi hak dia. Ya. Oke. Nih, apabila gugatan istri tadi dikabulkan ya Bu ya oleh majelis hakim di persidangan nih, apakah mantan suami tadi itu harus membayar kewajibannya di hadapan majelis hakim Bu di ruang sidang? Kalau itu kan teknis. Teknis ya. Tapi kebanyakan selama ini mereka negonya, karena nanti jumlahnya itu kita kan tidak tahu. Misal tersebut 10 juta, ya. nanti bisa aja dia kongko-kongko. Aku punya cuma 8 juta. Udah, Bu, dalam persidangan kami sudah sepakat. Padahal kita tahu realnya nanti dari pengacara atau dari playback. Itu cuma 8 juta, nggak 10 juta sesuai dengan putusan. Tapi ya memang mereka maunya seperti itu, kita hanya tinggal mencatat di berita acara sidang. Gitu. Bahwasanya kesepakatan mereka yang masalah tuntutan itu telah diselesaikan secara musyawarah keluarga. Walaupun kalau sudah ada di transfer tinggal diperlihatkan ke ibu saja ya. Kalaupun ditransfer ya. Ini sekarang kan udah keren-kerenan gitu ya. Kalau jumlah aja banyak, nggak mungkin cash dibawa ke persidangan. Bu, saya sudah transfer 50 ada juta. Buktinya. Ada buktinya. Kita tanyakan ke pihak lawan. Iya benar, udah ada. Oke. Nih, kalau misalnya mantan suami nih Bu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tuntutan nafkah, apakah mantan istri bisa mengajukan upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya Bu? Bisa diajukan. Dalam artian katanya wan prestasi. Dia tidak, berarti kan tidak patuh dengan putusan. Tidak patuh dengan putusan ya Bu ya. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya yang dituntutnya logik, dalam artian rasa-rasa sanggup pihak suami, bisa dituntutnya. Berarti kan nanti kan kita lihat pemeriksaan dia, apa hartanya yang bisa diambil. Bisa. Bisa ya. Bisa diajukan kembali. Bisa diajukan. Oke Bu, sebenarnya ini topik yang sangat menarik sekali ya Bu ya. Tapi sayang Bu, kita durasinya terbatas juga nih Bu. Mungkin ada pesan-pesan nih dari Ibu sebagai narasumber nih untuk para wanita tentang bagaimana menjadi wanita yang kuat dalam menghadapi segala situasi dan berani dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum, terutama para korban KDRT nih Bu, wanita-wanita korban KDRT ya Bu. Apa Bu pesan-pesannya? Untuk para wanita yang terimbas dengan KDRT itu tidak perlu takut. Kita negara hukum, kita berlindung di balik hukum. Jadi apapun ceritanya, kalau memang itu terjadi di dalam rumah tangga, laporkan. RT RW ada. Harus berani ya Bu ya, jadi wanita yang berani. Speak up kalau istilahnya Ibu ya. Iya, harus berani. Jadi jangan dipendam sendiri. Itu nanti akan runtut ke kita satu, ke anak-anak. Kasihan kita anak-anak. Jadi apalagi ini sekarang lagi santernya yang suami menyiksa istri, tapi anak-anak yang memvideokan. Itu kan lagi booming. Itu kan nanti jadi ada psikologis ke anak juga ya Bu ya. Jadi makanya kita wanita, apapun pendidikan kita harus berani. Ini yang lucunya, yang berani justru yang taman SD, yang udah sarjana mah malu, bukan berani. Jadi dia lebih mementingkan aib mungkin ya daripada padahal nanti resikonya ke yang lain. Atau paling tidak itu jadi pembelajaran ke wanita-wanita yang jangan lain. sampai ada korban-korban yang lainnya ya Bu. Jangan. Jadi cukuplah kalau itu. Jadi kalau kita berani, paling tidak itu pemerintah bisa mensikapinya. Kita wanita ini terlindungi dengan undang-undang, terlindungi dengan peraturan-peraturan. Jadi lembaga-lembaga itu ada yang melindungi kita. Jadi jangan takut ya Bu ya. Tinggal kitanya aja berani, harus berani. Oke. Setidaknya melaporkan ke keluarga terdekat ya Bu ya. Kalaupun tidak bisa ke kepolisian atau apapun, menceritakanlah istilahnya ke keluarga atau ke sahabat ya Bu ya. Benar. Kan ke satu sisi kadang-kadang kita trauma ke sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bercerita, minta tolonglah ikutkan agak pelong. Oke Bu. Wah, terima kasih Bu atas masukannya. Semoga bermanfaat nih buat wanita-wanita di luar sana ya Bu ya. Oke Bu. Oke Ibu, banyak terima kasih Ibu atas informasi yang Ibu berikan pada hari ini dan kehadirannya. Oke, demikian pembahasan topik kali ini di podcast perdana ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Peradilan. Oke,
see you next time Sobat Peradilan. But don't forget, like, comment, and subscribe. Okay, see you next time. Bye bye Sobat Peradilan. Dadah.